Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bersua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana diketahui oleh kita semua, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang memiliki makna buat kehidupan kita. Bulan yang sangat agung, yang mampu memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, saum yang kita lakukan itu merupakan sebab terbesar untuk meraih ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan saum yang akan kita lakukan, sebentar lagi kita bisa meraih ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah takwa, tidak ada lagi tempat yang terpuji di sisi Allah selain orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Malah tidak ada bekal lagi yang dibawa oleh kita dalam menghadapi kehidupan ini selain bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Bulan Ramadan buat kita bulan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Rasulullah menyebutnya syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah iftaradullahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian saumnya. Inilah idopat nama saum kepada Allah. Ini artinya memiliki makna yang sangat agung. Setiap nama yang diidopatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah, itu memiliki nilai dan keagungan yang sangat tinggi. Baitun itu rumah, tapi kalau diidopatkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah, maka itu menjadi sebuah tempat yang sangat tinggi di antara tempat-tempat yang lain. Tempat yang sangat agung di antara tempat-tempat yang lain. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ini memberikan makna bahwa saum itu memiliki tempat yang sangat agung di sisi Allah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan. Kita berharap kepada Allah, kita berdoa dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh secara intensif di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan segenap amal ibadah bisa dilakukan oleh kita. Baik amal ibadah
yang berkaitan dengan individual ataupun amal ibadah yang berdimensi sosial. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bersabda, "Atakum Ramadan syahru barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi khairun yughashshikumullah. Pada bulan Ramadan Allah cukupkan bagi kalian. Fatangzilur rahmah, rahmat diturunkan. Wa tuhattul khataya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dihapus. Wa yustajabu fihi du'a, dan doa diijabah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan hadirnya Ramadan ini untuk melakukan ibadah dengan lebih khusyuk lagi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah i'dadur ruh, persiapan ruhani kita. Kenapa kita harus mempersiapkan ruhani kita? Karena pada bulan Ramadan, ibadah sangat panjang dan sangat banyak kita lakukan. Tanpa kekuatan ruhani, tanpa kekuatan iman, kita akan lemah, kita akan lemes, dan kita tidak akan sampai pada akhir atau ujung Ramadan. Dengan kekuatan imanlah, dengan kekuatan ruhanilah, kita bisa menggapai dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya sangat panjang, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, atau 1 bulan. 1 Ramadan ini ibadah yang sangat panjang. Dengan kekuatan iman, kita bisa menyelesaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selain ibadahnya panjang, variasi ibadahnya sangat banyak. Pada bulan Ramadan tidak hanya saum yang kita lakukan. Jelas saum yang dilakukan oleh kita memberikan sebuah tempat yang sangat agung kepada kita. Setelah kita saum, kita pun disunahkan untuk melakukan tarawih. Tanpa kekuatan iman, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan ibadah sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, berharap ridho Allah, pahala Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah tarawih yang dilakukan oleh kita, adalah sedekah. Afdhalus sedekah, sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Selain itu juga ada ibadah itikaf yang dilakukan oleh kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ibadah-ibadah yang lain. Tanpa kekuatan iman, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan. Ibadahnya panjang dan variasi sangat banyak. Persiapan kedua adalah i'dadul ulum, persiapan ilmu yang kita persiapkan. Rata-rata kita konsentrasi pada hal-hal fikih, mohon maaf, itu baik. Tapi ternyata melakukan ibadah tidak hanya selesai dengan melakukan dalam perspektif fikih tentunya. Ada perspektif-perspektif lain. Ada yang membatalkan ibadah puasa, ibadah saum. Ada yang menghilangkan ibadah saum. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita terjebak dengan kajian-kajian fikih saja. Ada kajian-kajian yang lain. Artinya bahwa ibadah Ramadan yang kita lakukan itu harus dilengkapi dengan ilmu. Yang membatalkan saum itu sedikit. Kalau kita melihat definisinya. Bahwa saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri.
Dari mulai terbit fajar subuh sampai datangnya waktu maghrib dengan niat karena Allah. Kalau melihat definisi ini, Bapak Ibu sekalian, yang membatalkan saum itu hanya 3. Makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi yang merusak pahala saum sangat banyak. Berbohong, ingkar janji, marah, mempersempit urusan orang lain, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, itu akan merusak pahala saum. Betul, saumnya sah, dilaksanakan mulai terbit fajar subuh sampai datang waktu maghrib. Tapi ternyata tidak bermakna, saumnya tidak berpahala. Artinya gugur seluruh pahalanya. Dikarenakan kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga hati kita, tidak bisa menjaga pandangan kita, tidak bisa menjaga telinga kita. Maka saum Ramadan intinya tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Inilah persiapan ilmu. I'dadul ulum, persiapan ilmu. Yang ketiga disebut dengan i'dadul jasad, persiapan fisik. Kita harus memiliki fisik yang sehat memasuki bulan Ramadan. Kenapa kita harus memiliki fisik yang sehat? Karena ibadahnya panjang. Bukan sehari 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Kita persiapkan fisik yang mumpuni agar kita bisa khusyuk melakukan ibadah. Sebab kalau sudah ada rasa sakit, biasanya kita tidak khusyuk dalam melakukan ibadah. Enak ruku dalam sholat. Kita berharap tenang melakukan ibadah ketika sehat. Tapi kalau ada yang dirasa sakit dalam tubuh ini, kadang-kadang kita akan terganggu kehusuannya. Ini Bapak Ibu sekalian, maka persiapkan fisik. Betul ketika kita sakit pada bulan Ramadan, kita bisa mengganti ibadahnya di waktu yang lain. Itu pun sama, tetapi ada aura, nuansa Ramadan yang tidak didapatkan oleh kita. Maka kita jaga seluruh tubuh kita ini untuk tetap sehat. Sebab menjaga kesehatan bagian dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Selain itu juga ada yang disebut dengan i'dadul mal, persiapan harta. Kenapa kita harus melakukan persiapan harta? Karena pada bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan harta. Salah satunya apa? Sedekah. Sedekah pada bulan Ramadan itu sedekah yang terbaik. Walaupun sedekah itu tidak hanya harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan berdoa dan lain sebagainya, atau hanya kita membaca tahlil, tahmid, takbir, itu juga termasuk sedekah. Tapi pada bulan Ramadan sangat luar biasa manakala kita bisa sedekah dengan harta kita. Sampai Rasulullah mengatakan kan, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang saum tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari yang saum itu. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, kutiba lahu mithlu ajrihi, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang saum. Illa annahu la yanqusu min ajri shaim syai', sedikit pun tidak dikurangi pahala dari orang yang saum itu. Maka ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Salah satunya memberikan buka kepada orang yang saum. Berbahagialah kita manakala pada bulan Ramadan kita bisa mengajak kawan-kawan kita untuk buka bersama. Kecuali dalam kondisi sekarang tentunya, kondisi pandemi sangat terbatas. Kita tetap menjaga jarak, kita tetap memakai masker, dan kita tetap mencuci tangan. Karena pandemi belum berakhir, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini pandemi hilang di seluruh dunia. Sebab ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan, disabdakan oleh Rasulullah, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, doanya akan dikabulkan oleh Allah.
As-shaim hatta yuftira, doanya orang yang saum sampai berbuka, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan wa da'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita memiliki 4 persiapan ini. Persiapan iman kita, ruhani kita dipersiapkan, persiapan ilmu kita, persiapan harta kita, dan persiapkan fisik kita. Dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, Allah akan memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada kita. Yang pertama, orang yang saum itu memiliki 2 kebahagiaan. Walis-shaim farhatani yafrahuhuma. Orang yang saum itu punya 2 kebahagiaan. Idza afṭara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Kenapa? Karena orang yang saum bahagia dengan buka itu karena dia telah menyelesaikan kewajiban dengan baik. Silahkan Bapak Ibu rasakan. Ketika kita sudah beres masak untuk orang yang kita cintai, kita sangat bahagia. Seorang anak ketika beres kuliah, ingin membahagiakan orang tuanya, dia sangat bahagia. Siapapun orang setelah menunaikan seluruh kewajiban, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan yang dicintainya, maka itu melahirkan kebahagiaan. Kita sedang melakukan ibadah saum untuk Allah. Untuk Allah. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fahuwa li. Seluruh amal anak Adam itu milik dia kecuali saum, maka dia untukku. Wa ana ajzi bihi, firman Allah, dan aku yang akan memberikan pahala khusus kepada orang yang saum. Demikian dalam hadis qudsi. Maka begitu orang saum itu berbuka, dia berbahagia dengan bukanya. Kenapa? Karena dia telah menyelesaikan sebuah tugas untuk yang dicintainya. Siapapun apabila telah menunaikan tugas untuk yang dicintainya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa idza laqiya rabbahu azza wajal fariha bisaumihi. Yang kedua, apabila dia bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia dengan saum. Inilah penghargaan khusus untuk orang yang saum. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa bahagia bertemu Allah nanti dengan saum yang kita lakukan. Kita bisa bergembira, kita bisa tenang, bisa damai dengan saum yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghargaan khusus untuk orang yang saum. Penghargaan kedua untuk orang yang saum ini, orang yang saum itu nanti akan diberikan syafaat oleh Allah dengan saum yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Saum dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulus siyam, saum berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fih." Saum mengatakan, "Ya Rabb, aku telah menghalangi dia dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Wa yaqulul Qur'an, demikian juga Al-Quran berkata, "Mana'tuhun nauma bil-lail." Aku telah menghalanginya tidur pada saat malam. Fasyafi'ni fihi. Berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusyaffa'an. Maka kedua-duanya diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini Bapak Ibu sekalian, sebuah penghargaan khusus untuk orang yang saum. Dan mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan Allah untuk orang yang saum itu, orang-orang yang saum apabila masuk surga, maka surganya khusus, pintu surganya khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Ya. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang saum memasuki surga melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Kata Rasulullah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu selain mereka. Hanya untuk orang-orang yang saum. Dikatakanlah saat itu, aina shaimun? Di mana orang-orang yang saum? Fayaqumun, maka orang-orang yang saum berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke surga lewat pintu itu seorang pun selain mereka. Kata Rasulullah, fa idza dakhulu, apabila mereka sudah masuk semua lewat pintu itu, ughliqa, pintu itu kemudian ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu. Inilah penghargaan Allah untuk orang yang saum. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan bahagia ketika kita buka. Kita akan bahagia ketika kita bertemu dengan Allah. Kita akan mendapatkan syafaat dari saum yang kita lakukan. Dan kita akan masuk surga lewat pintu ar-rayyan. Jelas penghargaan Allah untuk orang yang saum. Inilah penghargaan yang sangat tinggi. Dibedakan dari orang-orang yang lain. Mudah-mudahan kita bisa meraih ibadah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Di antara tujuan saum, di antara faidah saum yang kita lakukan, yang pertama adalah tajdidul iman wa taqwiyatuh. Saum yang kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaharui iman kita dan untuk menguatkan keimanan kita. Selama 1 tahun bisa jadi kita kurang mengontrol keimanan dan amal soleh kita. Begitu datang ibadah Ramadan, saum yang kita lakukan selama 1 bulan ini, insya Allah iman kembali akan disegarkan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, di antara faidah saum itu adalah kasratus syahwat, untuk mengendalikan diri. Karena inilah inti dari ibadah saum, pengendalian diri. Allah tidak butuh lagi kepada saum kita, manakala kita tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Saum itu intinya adalah pengendalian diri dari syahwat. Kasratus syahwat. Kemudian yang selanjutnya, di antara faidah saum itu adalah tahdzibun nafsi. Mendidik diri kita. Mendidik diri kita untuk disiplin. Mendidik diri kita untuk jujur. Mendidik diri kita untuk senantiasa sabar dan istiqomah. Inilah salah satu di antara tujuan saum. Tahdzibun nafsi, mendidik diri kita. Salah satunya untuk sabar. Kita sudah lapar, sangat haus, tapi azan maghrib belum berkumandang. Inilah pendidikan Allah agar kita sabar menghadapi kehidupan. Capek, lelah kita menghadapi berbagai macam kehidupan. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan melahirkan jiwa sabar buat kita. Disiplin, kita lagi enak-enak makan, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Kita harus berhenti dari makan, dari sahur, karena azan subuh sudah berkumandang. Inilah melahirkan kedisiplinan. Maka ibadah saum yang 1 bulan nanti insya Allah mudah-mudahan melahirkan kedisiplinan buat kita. Saum juga melahirkan pendidikan diri berupa kejujuran. Kita jujur karena kita merasakan dipantau oleh Allah. Kita merasakan dimonitor oleh Allah. Muraqabatullah. Tidak ada orang di rumah kita. Tidak ada siapapun. Haus menyerang kita. Dan di kulkas ada minuman yang sangat segar. Kita tidak berani menyentuhnya karena Allah. Inilah di antara tahdzibun nafsi. Ya.
mendidik jiwa kita. Selain itu juga saum berfungsi untuk apa? Talyinul hawas wal masyair. Untuk melembutkan perasaan kita. Haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Maka ini muncul dalam jiwa kita ketika kita tahu ada orang yang haus, ada orang yang lapar, dan orang yang minta-minta kepada kita. Maka saum yang kita lakukan pasti melahirkan akhlak sosial sehingga kita empati kepada orang lain. Dan yang terakhir di antara fadilah saum itu adalah as-sihiyah, untuk kesehatan. Kita yakin dengan saum yang kita lakukan, kita akan sehat. Sumu tasihu. Saumlah kalian agar kalian sehat. Tentunya saum yang melahirkan kesehatan itu saum yang benar-benar mencontoh bagaimana Rasulullah melakukan saum. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita bahagia menyambut Ramadan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa disampaikan. Pesan-pesan singkat ini untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan segenap kita diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.